Oke, sebelum saya memulai presentasi ini, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Celestinus Ardianto. Saya berasal dari Politeknik Negeri Pontianak. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas saya, yaitu tugas mix building antara mall dan kantor. Di sini saya berada di kelompok 3, yaitu RPS Design, dan saya akan perkenalkan nama-nama teman saya, yaitu Lia Asrinawati dan Muhammad Fikri Piliang. Kita masuk ke presentasinya, yaitu pertama itu latar belakang. Latar belakang itu di era modern sekarang ini, permasalahan yang kerap sering terjadi dan ke depan khususnya bagi wilayah perkotaan di Indonesia adalah jumlah penduduk yang semakin bertambah. Dari situ pula kebutuhan pendukung bagi masyarakat perkotaan juga semakin bertambah, seperti keberadaan tempat rekreasi, perbelanjaan, serta perkantoran. Dan yang harus diperhatikan ialah keterbatasan lahan yang ada khususnya di perkotaan. Salah satu solusi untuk keterbatasan lahan mengoptimalkan dan yang ada dan menggunakan konsep penggunaan mixed use building. Oleh karena itu, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat perkotaan ialah tempat yang membuat mereka betah saat rekreasi, belanja maupun perkantoran, dan dapat menampung semua kegiatan dalam multifungsi berupa sarana dan fasilitas penunjang masyarakat yang dapat melakukan semua aktivitas yang terdapat dalam suatu mixed use building, sehingga dapat terciptanya suatu energi yang positif dan saling menguntungkan. Nah, sini permasalahannya itu bagaimana merancang mixed use building ini sendiri. Di Pontianak yang dapat merespon kondisi lingkungan di sekitarnya dengan mengoptimalisasi pencahayaan alami, menciptakan iklim mikro, menghasilkan O2 dan mampu menyaring sinar matahari. Goalnya yaitu tujuan merancang bangunan mixed use building yang dapat merespon kondisi lingkungan di sekitarnya dengan optimalisasi pencahayaan alami, menciptakan iklim mikro maupun makro yang menghasilkan O2 dan mampu menyaring sinar matahari. Nah, yang pertama itu lokasi pertama. Lokasi saya sendiri yaitu berada di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Alamatnya yaitu Jalan Tanjung Pura ataupun City Pontianak. Alasan saya memilih tapak di Tanjung Pura ini karena tempatnya sangat strategis karena berada di pusat kota dan dekat dengan Waterfront City Pontianak dengan luas lahan 9.500 meter persegi. Nah, lokasi kedua ini yaitu punya teman saya yaitu Ria Asrinawati, dan lokasi ketiga itu punya teman saya yang satunya itu Muhammad Fikri Piliang. Pengertian dan fungsi mall. Fungsi mall yaitu bangunan modern yang berfungsi sebagai pusat perbelanjaan di kota-kota besar seperti Jakarta. Berbagai barang kebutuhan primer dan sekunder bahkan tersier bisa didapatkan di tempat ini. Kemudian beberapa pengertian mall. Yang pertama, mall merupakan suatu tempat kegiatan pertukaran dan distribusi barang jasa yang bercirikan komersial, melibatkan perancangan yang matang karena tujuan memperoleh keuntungan atau profit. Yang kedua, mall juga disebut sebagai kompleks pertokoan yang dikunjungi untuk membeli dan melihat dan membandingkan barang-barang dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sosial masyarakat. Yang ketiga itu, mall merupakan suatu tempat kegiatan pertukaran distribusi barang jasa yang bercirikan komersial, melibatkan perancangan yang matang oleh karena bertujuan memperoleh keuntungan atau profit. Kemudian jenis mall di sini. Berdasarkan skala pelayanan, pusat perbelanjaan kelas ini memiliki jangkauan pelayanan meliputi 5.000 sampai 4.000 penduduk. Yang kedua, pusat perbelanjaan kelas ini mempunyai jangkauan pelayanan 40.000 sampai 150.000 penduduk dengan luas lahan bersekitar 9.290 sampai 27.820 meter persegi. Yang ketiga, pusat perbelanjaan kelas ini mempunyai jangkauan pelayanan seluas daerah dengan 150 sampai 400.000 penduduk dengan luas lahan 27.870 sampai 92.990 meter persegi. Kita masuk ke pengertian dan fungsi mall. Pengertian kantor yang pertama yaitu secara etimologis, istilah kantor berasal dari bahasa Belanda yaitu kantor yang artinya ruang tempat bekerja, tempat instansi, dan lain-lain. Kemudian tujuan kantor yaitu lingkungan perkantoran adalah untuk mendukung penghuninya dan melaksanakan pekerjaan dengan biaya serendah mungkin dan tingkat kepuasan setinggi mungkin. Kemudian arti kantor secara dinamis yaitu merupakan proses dalam penyelenggaraan kegiatan seperti pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan maupun pendistribusian data. Nah, fungsi kantor ini sendiri menerima informasi yang dimaksud
dapat berupa surat, panggilan telepon, pesan, faktur, dan laporan mengenai berbagai kegiatan bisnis. Unsur-unsur kantor yang pertama, gedung yang terdiri dari bangunan, ruang-ruangan, dan juga perlengkapan lainnya. Personil yang diantaranya terdiri dari seluruh orang yang berhubungan dengan organisasi yang terdapat di kantor, misalnya seperti pemimpin, karyawan, dan lain-lain. Sini ciri-ciri kantor sebagai alat untuk menyambung pusat indera dan juga pimpinan organisasi. Jenis-jenis pekerjaan kantor yaitu yang pertama menghimpun, mencatat, mengulang, mengadakan, mengirim, menyimpan, melakukan komunikasi, menghitung pekerjaan lain. Kita masuk ke studi kasus pertama, itu Mall Senayan City. Mall Senayan City ini terdapat di Jalan Asia Afrika, Kecamatan Tanah Abang di Jakarta Pusat, dengan luas lahan 68.000 meter persegi. Kemudian yang kedua, studi kasus yang kedua itu Pacific Place Jakarta, yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, dengan ketinggian bangunan ini 190 meter dengan 37 lantai. Terus selanjutnya, studi kasus 3 itu Central Park Jakarta, di mana berlokasi di Jalan Ledjen Suparman di Petamburan di Kota Jakarta Barat. Mall ini dengan luas lahan yaitu 65.500 meter persegi. Nah, studi bandingnya itu yang eksteriornya terlebih dahulu, yaitu Mall Senayan City ini secara desain bangunan mall kantor pada Senayan City ini bagus dan menggunakan dinding sebagian kaca dan warna yang mencolok warna putih. Kemudian Pacific Place Jakarta mempunyai sebagian bangunannya kaca berwarna biru dan bangunan ini memiliki konsep yang sangat bagus. Central Park yaitu memiliki warna biru dan dihiasi dengan ornamen-ornamen kaca pada dinding bangunannya. Yang kedua, studi banding interior. Pertama, Mall Senayan City menampilkan lobi Mall Senayan City di mana interiornya sangat modern dan canggih. Kemudian Pacific Place Jakarta mempunyai interior yang sangat indah di mana pada plafonnya terdapat awan sehingga pengunjung seolah-olah melihat awan asli dalam interior mall ini. Kemudian Central Park Jakarta memiliki interior yang sangat mewah dan dihiasi dengan kaca pada dindingnya. Nah, data existing di sini saya memilih lokasi saya, yaitu yang berada di Jalan Tanjung Pura Waterfront City Pontianak dengan luas lahan 9.600 meter persegi. Nah, ini adalah peraturan bangunan setempat, yaitu data yang saya dapatkan. KDB paling tinggi sebesar 60%, KLU paling tinggi sebesar 6%, dan KDH paling rendah sebesar 40%. Kemudian ini adalah lokasi merupakan tempat pariwisata Waterfront City di mana pengunjung banyak berdatangan di hari-hari weekend. Nah, lokasi tapak tersebut terbilang mudah karena di tengah kota Pontianak. Dan ini adalah 3D-nya. Tapak saya itu 12 meter dari depan dan 3 meter dari samping GSB-nya. Kemudian analisis matahari, di mana di sini data berada di Jalan Tanjung Pura. Analisa saya dengan adanya bangunan di samping tapak bisa membantu untuk mencegah panas pagi hari dan sore hari. Ini adalah bangunan di samping tapak. Kemudian respon saya ini pemetaan proses sunrise demi kepuasan dan kebaikan pengunjung. Membuat bukaan yang cukup untuk sisi bangunan menghadap ke arah matahari terbit. Kemudian serta memberikan pemandangan Sungai Kapuas secara langsung. Kemudian analisis kebisingan. Kebisingan berasal dari Jalan Tanjung Pura. Analisa saya yaitu kebisingan yang terjadi dari Jalan Tanjung Pura sangatlah tinggi, di mana saat pagi dan sore hari banyak kendaraan roda 2 bahkan kendaraan besar seperti kontainer, motor, mobil, dan dump truck. Di sini respon saya yaitu memberikan pagar dan pada depan bangunan dan memberikan vegetasi seperti pada gambar ini. Kemudian analisis vegetasi. Data pada tapak tidak terdapat vegetasi dikarenakan tapak berada di daerah akses keluar masuknya kapal pelabuhan sehingga dikelilingi bangunan. Analisa saya itu tapak tidak memiliki vegetasi dan cenderung mendapatkan terik matahari yang kuat. Dan respon saya memberikan vegetasi beri pohon pucuk merah dan palem pada bagian kiri dan depan bangunan supaya tidak terkena matahari langsung pada pagi dan siang hari.
Kemudian analisis vegetasi. Data yang saya dapatkan itu pada tapak tidak terdapat vegetasi dikarenakan tapak berada di area akses keluar masuknya kapal pelabuhan sehingga tapak dikelilingi bangunan-bangunan di sampingnya. Analisa saya itu tapak tidak memiliki vegetasi dan cenderung mendapatkan terik matahari yang kuat dan pula tapak berada di tepi sungai. Nah, respon saya ini memberikan vegetasi seperti pohon pucuk merah dan palem pada bagian kiri dan depan bangunan supaya tidak terkena matahari langsung pada pagi dan siang hari. Analisis aksesibilitas di sini data yang saya dapatkan yaitu Jalan Tanjung Pura merupakan kawasan pelabuhan dan perdagangan. Lalu lalang kendaraan di Jalan Tanjung Pura diisi oleh kendaraan perusahaan seperti truk dan kontainer. Analisa saya untuk akses utama ke Jalan Tanjung Pura ini melalui jalan utama Tanjung Pura. Nah, biasanya kemacetan akan terjadi di sore hari, seperti yang saya kasih tanda merah ini yaitu jalan utama, dan yang satunya lagi jalan kedua dan ketiga. Respon saya itu memanfaatkan jalan kedua sebagai akses keluar dari tapak dan menggunakan jalur ketiga untuk kendaraan khusus seperti truk sampah, sudut WC, dan truk kontainer. Nah, analisis pencapaian. Sini analisis area depan tapak terdapat dua akses jalan raya yang masing-masing arahnya sesuai dengan jalurnya. Jalan ini adalah jalur pencapaian utama baik masuk atau keluar yang secara simbolik adalah pencapaian kebangunan yang bersifat umum. Data yang saya kumpulkan itu pencapaian ke tapak adalah pencapaian melalui jalan yang terdapat di sisi tapak, terdapat jalan utama, jalan alternatif, dan perumahan sekitar tapak. Respon saya itu dilakukannya jalur pintu keluar masuk yang berada di kendaraan motor atau mobil. Diberi akses untuk para pejalan kaki yaitu trotoar. Ini adalah program ruang dari mall seperti ini. Analisis hubungan kegiatan bangunan secara makro, dan yang ini adalah analisis hubungan kegiatan penghuni shopping mall. Kemudian yaitu analisis hubungan kegiatan perdagangan karyawan shopping mall. Kemudian analisa kebutuhan ruang shopping mall. Yang pertama, ruang pada mall terdiri dari beberapa fungsi yang dapat digolongkan menjadi beberapa kelompok, yaitu mall berupa koridor penghubung, angkor berupa plaza, hall, ruang terbuka, business center, retail tenant berupa restoran, kafe, toko-toko, anchor tenant berupa departemen store, supermarket, bioskop, fasilitas umum dan pelayanan berupa toilet, ruang informasi, smoking area, musola. Ruang-ruang untuk pengelola mall yaitu berupa ruang manajer, administrasi, dan lain. Nah, ini adalah program ruang mall saya, yaitu yang pertama, pelaku dan jenis kegiatannya pengunjung, penyewa retail, restoran, food court, game center, supermarket, bioskop, departemen store, general manager, kepala divisi. Dan di sini kelompokan aktivitas pelengkap yaitu perbankan. Terus kelompok aktivitas pelayan yaitu kegiatan pengunjung. Kelompok aktivitas pendukungnya petugas keamanan, teknisi mekanikal elektrikal, dan parkir. Nah, ini adalah pengelompokan ruang dari mall. Ada public, service, privat, dan semi privat. Itu yang termasuknya adalah parkir, department store, ATM center, kafe, musola, game center, food court, supermarket. Itu juga service, privat, dan semi privat. Kemudian persyaratan ruangnya itu ada kafe, game center, food court, supermarket, restoran, bioskop, department store, toilet cowok, toilet cewek, entertain, retail sedang, retail besar, retail kecil. Nah, ini persyaratan ruang dari mall. Pengelola yang pertama, general manager, kepala divisi, staf, laboratory cowok, laboratory cewek. Terus persyaratan ruang mall yaitu ada perlengkapan anjungan tunai mandiri, pelayanan, musola, RPPBK P3K, pos keamanan, laboratory cowok, laboratory cewek. Pendukungnya itu pelayanan teknis dan bongkar muat barang. Nah, kemudian kantor ada pelaku jenis kegiatannya itu ada direktur, manajer, staf. Terus kelompok aktivitas utama ada penyewa, pengelola, pengunjung. Terus pelakunya ini yang kebutuhan dan besaran ruang, penerima, kantor sewa, pengelola, servis, parkir, sirkulasi. Nah, kemudian kita masuk ke persyaratan ruang yaitu ada
yang ada di kantor. Yang pertama hall, ruang informasi, ruang security, lobby lift, ruang tunggu, staff manager, supervisor, ruang direktur, ruang wakil direktur, ruang sekretaris direktur. Kemudian lanjut interview room, exhibition room, security room, loker karyawan, ruang peralatan, office boy room, restroom, restoran, kafetaria, bookstore, musola, ATM center. Nah, kita masuk ke konsep bentuk saya, itu saya ambil dari sejarah kue bingka makanan khas Pontianak. Nah, pada bangunan yang akan saya bangun ini, saya menggunakan konsep dari bentuk kue bingka sendiri, di mana kue tersebut adalah makanan khas Pontianak dan Kalimantan Barat. Mengapa saya ambil konsep kue bingka ini? Saya menggunakan konsep bangunan saya dari kue bingka ini agar masyarakat atau pengunjung yang berasal dari luar Kalimantan, bahkan dari luar negeri, supaya tahu ciri khas dari Kalimantan Barat, selain dari adat dan budayanya saja. Kita masuk konsep bentuk saya. Ini adalah konsep dasar, dan ini adalah konsep kue bingkaan berbentuk bangunan disesuaikan site dengan tujuan memaksimalkan penggunaan lahan. Terus saya potong lagi pada bentuk bagian belakang dengan tujuan untuk kepentingan sirkulasi dan pencahayaan. Kemudian ke tahap selanjutnya, saya memotong lagi bentuk pada bagian depan bangunan dengan tujuan untuk memperseimbangkan bentuk bangunan. Dan selanjutnya terjadi pemotongan lagi di tengah bentuk bangunan ini dengan tujuan untuk memanfaatkan view yang bagus, yaitu Sungai Kapuas. Dan sehingga seperti inilah susunan pada konsep bentuk saya, dan terjadilah sebuah bangunan. Nah, kemudian ini ada denah mall lantai 1, di mana saya meletakkan lift berada di tengah dan eskalator di tengah, dan lift berada di samping. Dan di belakang ini adalah parkir, area parkir. Denah mall saya ini yaitu tipikal dari lantai 1 ke lantai 2. Dan kemudian ini denah kantor saya. Oke, sebelum saya menutup presentasi ini, apabila ada kesalahan dalam mempresentasikan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.